orang-orang nasional lebih melihat ke situnya. Wah, Minang kompak nih. Minang persaudaraannya tinggi, makanya mereka sukses gitu-gitu kan. Nah, cuman kalau ditelisik sedikit lagi ke bawah itu ya mungkin tidak, saya berani bilang tidak semua. Kota kita udah berubah, enggak kayak kata emak babe. Depan rumah gedung tinggi gede, banyak yang kagak permisi oleh kita. Anak kampung sini, lihat berita pada miris. Anak kampung sini, orang-orang pada bendes. Akan sih, anak kampung sini. Akan sih, anak kampung sini. Udah Dayu Koto. Dayu Koto, tepuk tangan buat Dayu Koto. Makasih Dayu Koto sudah main. Udah. Sama-sama. Tahu nggak Dayu Koto Gue artinya juga apa? kaget kan diundang. Dayu artinya Dayu udah Melayu. Iya kan? ST12. Iya, gue penggemar ST12 dulu. Iya. Oh iya. Iya, waktu sekolah dulu Di ST12. bawah batu nisan. Ada itu. Emang udah katam. Emang orang Padang? Apaan? Melayu. Melayu dia. Oh, Iya. Melayu tuh mana sih? Melayu Mana itu aja sih yang dikategorikan? Serumpun Iya, sama Melayu. serumpun. Yang di negeri jiran. Misalkan si siapa sih namanya? Charlie ST12 itu dia orang mana? Bandung apanya? Hah? Sunda lah gue. Sunda. Oh, bukan orang Cuma Melayu. kebetulan bukan. Genre musiknya aja. Genrenya musiknya, genre musiknya. Melayu. Sama ST itu kan dia Sumatera. Bukan. ST itu Sunda. katanya apa? Simpang terminal gitu. Oh, simpang. Tapi nggak tahu juga sih. Simpang terminal nomor 12. Gue pikir ST-nya stasiun. Nah, itu dia tuh gue juga nggak tahu tuh. Iya. Yang jelas lagunya kan lagi FYP sekarang kan. Mana? Yang mana? Ada yang dibikin Velocity. Oh, ada ya? Apa? Bukan Velocity yang Statue. bukan. Apa? La 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 la. Oh iya itu udah Kan dia ada. keren tau dia Iya. menyatu dengan market Gen Z sekarang gitu. Berarti Melayu apa aja sih Melayu? Padang, Medan, Enggak gitu, Mas. Aceh. Melayu. Yang serumpun. Oh, yang serumpun. Di Sumatera tersebar. Sumatera Utara. Sumatera Utara Sumatera ada, juga. di Riau ada. Di Riau ada. Sumatera Utara, Jambi mungkin sebagian. Aceh. Sumatera Barat udah pasti. Kalau Padang pantun juga. Ada. Minang kali yang lu maksud. Minang sama Padang Minang. tuh beda. Nah itu banyak yang Coba nggak gimana tahu. jelasin dah. Ada kebudayaan berpantun gitu, misalnya dalam perayaan-perayaan pernikahan atau perayaan-perayaan seremonial yang lain lah yang di keseharian masyarakat itu ada berbalas-balas pantun kayak Betawi ada gitu. Cuman kan pengambilan katanya udah pasti beda kan. Dia lebih ini ya Terima. iya kayak gimana ya mengalun gitu, nenek gitu. Ya pasti ada iramanya. Iya, kan. pasti ada iramanya. iramanya. Iya. Sama kayak Betawi juga ada iramanya kan. Jadi bukan kayak yang masak air biar matang, nggak Iya, gitu. nggak Nadanya gitu dia. beda. Beda lagi. Beda lagi. Gimana kalau Coba gimana dah? Minang enggak? Ya kalau Ada. yang pasti Rapper disuruh pantun. Tapi kan sebenarnya ya tapi mirip-mirip iya, kan. mirip-mirip loh. Dia kayak gitu, kayak gitu Penulisan nadanya. kata-kata segala berima. macam Iya. mirip. Iya. Dulu tuh gue lupa lagi. Gue dulu sering nulis pantun-pantun Melayu juga. Si Duo Tigo. Ah. Aku di sini, kau bertigo. Itu lebih kayak jajan gak sih? Oh iya. Dua, tiga. Nah itu Jarjit Melayu kan? Jajan Melayu pasti. Iya. Tapi gak gede-gede ya dia. Gak gede-gede. Iya, kan kartun, Gede-gede. Mas. Kartun Iya. mas itu mas. Iya. Yang pasti ada, yang pasti. Dan di Minang itu per baris itu maknanya harus ada gitu. Harus berdefinisinya harus sampai nih gitu. Iya, apa istilahnya? Bukan kata pelengkap doang nih. Misalkan kayak masak air kan pelengkap tuh Pelengkap jatuhnya kan, doang, pelengkap iya. gitu. Pelengkap susunan. Kalau di Minang itu setiap barisnya itu harus sampai gitu maknanya. Berarti lebih bermakna Minang Iya, daripada iya. Betawi ya. Itu nggak tahu juga ya. Aduh, Maksudnya cara itu oper aja mas bicara sana itu. cara memaknai itu masing-masing tuh beda pasti. Beda. Iya, maksudnya pantun tuh banyak Iya. gitu. Memang yang lebih
banyak orang tahu tuh pantun Melayu beda banget pasti sama Betawi gitu. Di Sunda pun mungkin ada Sunda pantun. Sunda mungkin ada. Kadieu kaditu gitu kan. Terus Ikut tanah liye dan ke situ. mungkin Tetap logat Padang. tetap logat ada. Iya kan? Iya. Beda Padang sama Minang. Kalau Minang tuh sukunya. Minang suku. Padang itu Padang salah tuh satu kota kota. yang ada di Sumatera Barat. Tapi orang udah pokoknya kalau udah Sumatera Barat orang Padang ya. Gitu. Nah, itu tuh persepsi dari dulu. Sama kayak orang Betawi orang Jakarta ya, gitu. Padahal Beda. ada di Bekasi, ada di Karawang, ada di Depok, gitu aja kan padahal mah. Iya. Sama kayak di Jawa Barat orang Pak Deddy Mulyadi ya, gitu. Iya. Tapi sebagian orang-orang Minang ya, sebagian teman-teman Minang itu udah mulai mempermasalahkan gitu. Iya kan? Ada kan di belakangan gue lihat. Benar. Karena terganggu juga ya. Iya. Gue Minang ya bukan Padang, sebab gue di Bukit Tinggi misalnya, kota lain dari Padang gitu. Padang itu kota gitu. Iya, Nah, betul. merembes ke nasi Padang tuh. Nah sekarang lagi polemik juga kan, nasi Padang apa nasi Minang nih, nah kan gitu. Oh, sampai itu iya benar juga ya. Ini lebih ke tradisi pengucapan aja sih, apa tuh bahasanya? Nasi Padang, Nasi Minang. Padang khas Bukit Tinggi. Wah, Nah, kan Padang udah Bukit 2 Tinggi kota, ya kan? udah 4 jam gitu. Iya. 4 jam itu. 4 jam kurang jauh lebih. banget ya. Jauh emang jauh. Kelok 9 tuh. Kalau 9 itu arah ke Payakumbuh lagi tuh, Payakumbuh lewat. Masih daerah Minang, masih suku Sumatera Barat. Minang. Masih teritori Sumatera Barat. Di Sumatera Barat Minang semua pada yang udah nggak Minang. Udah nggak ada yang Minang. Beda lagi. Enggak dong. Maksudnya Ada ras lain. Ada ras lain di. Ada. Oh, ada. Cuman paling nggak nyampe 5% kayaknya. Apa? Batak. Ada Chinese. Bukan yang dia Jawa. perantau ya, bukan yang perantau. Yang aslinya maksudnya. Iya. Oh kayaknya kalau ras Sumber. asli dari zaman dulu ya, kalau ditarik ke atas kayaknya udah pure Minangkabau. Minang semua ya. Iya. Iya. Minangkabau sama. Ini sepengetahuan gue yang masih awam ya gitu. Iya, kan. Minangkabau. Oh gitu, lu nggak ngerti lu. Bukan nggak ngerti, Nah, gue mah terkadang. justru karena gue ngerti gue diem, nggak perlu nanya lagi, gue udah ngerti soalnya. Terkadang bagi mereka-mereka yang hanya mengetahui Minangkabau secara permukaan ya, ketika mereka mengetahui, wah ternyata di Sumatera Barat ada gereja, ternyata di Minangkabau itu ada agama lain, ya ada gitu. Sebab Sumatera Barat ini kan sangat-sangat bersentuhan dengan dari zaman-zaman dulu kan, Belanda, dari beberapa abad yang lalu gitu. Jadi ya sebagian kecil peradaban ya di Sumatera Barat itu juga gitu. Jadi ya wajar-wajar aja, mungkin kan ada gereja, ada benteng, ada peninggalan sejarah yang lain gitu. Iya benar. Hayati. Hayati Melayu kan, orang Hayati Itu karya besarnya Buya Hamka. Ya. Enggak, Minang lah. Iya, nggak ngerti lagi dia. Nah, tapi kan banyak sih hal-hal yang sangat disayangkan gitu. Misal ini sepengetahuan gue aja ya. Pahlawan atau tokoh-tokoh yang berperan besar di zaman dulu di Minangkabau itu banyak yang terlupakan. Baik itu mulai dari pahlawan, Banyak. Musisi, Minang banyak. jadi ya ketika sebuah nama muncul diomongin, terus orang yang Minang nih, oh ini siapa gitu. Masuk ini, Sering sekarang. Tan Malaka. Tan Malaka. Gota Melaka juga sosok yang terlupakan ya kayaknya. The Forgotten. Gokil. Iya, gue vokal banget nih belakangan, resah gue. Boleh dah. Ya boleh kan dari- lu boleh rapper, vokal lah. Mulai dari pahlawan, Vokalis lah. Vokalis lah. Kalau lu gitar, gue gitar banget nih. Lu gitaris. Gue basis banget nih belakangan ini. Wah, berarti lu suka amal dan zakat. Basis, amal dan Basis. zakat. Wah, Kenapa emang? Itu agak mana lagi tuh? Vokal Arab itu soalnya di Sumbar tuh agak sensitif tuh basis. Oh iya, lagi ramai kemarin ya. Iya. Kenapa itu? Kenapa? Iya, paling ntar waktu makan konflik itu. Waktu Asik. akan menyelesaikan semuanya. Lu vokal apa? Masalah apa yang lu vokalin? Enggak juga, cuman keresahan pribadi gue aja ya, walaupun Terkait? masih skala kecil ya. Ya terkait ke tergerusnya apa ya? Rasa keingintahuan generasi-generasi baru akan akan sejarah-sejarah besar yang mempengaruhi Sumatera Barat Indonesia khususnya bahkan. dan Indonesia bahkan. Iya. Iya. Maksudnya lu tuh punya nama-nama besar pemikir, Zai.
pendidikan dari Minang. Maksud gue lu jangan sampai lu tuh aduh mencoreng gitu. Ya nggak ada kebayang gitu ada kan, beban itu loh. misalnya Tan Malaka ini masih hidup lah ya, misalnya ngelihat penyakit masyarakat yang ada di Sumbar gitu kan, menangis apa gitu lah ya. dia. Iya. Bung Hatta. Memang negara kita ini Wih, keren. Siap kan si Imbang negara ini tuh. Wah, paham bener kayaknya. Kenapa negara ini? Nah, gua mau nanya sama Dayu Koto. Dayu Koto. Seorang rapper Minang. Rapper Minang berarti ya disebutnya. Iya. Tapi gue agak risih juga sih dikasih label rapper atau penyanyi gitu. Emang Seniman aja. Seniman. Ya mungkin Apa aja, Bro? Bisa, Bro. iya. Iya. Kreator aja mungkin. Kreator. So, penyanyi gue juga nggak laris-laris banget sebagai penyanyi. Kan nggak harus laris. Iya. Laris mah biar ini rendang sate padang dan Tanah Abang. Lirik-lirik itu lu tuh kan banyaknya yang bersinggungan dengan society dan juga nasionalisme pasti. gitu kan. Nasionalisme ada sih sedikit. Iya, itu duluan mana lu rasa pengen pengen mengeluhkan keresahan atau rapper dulu yang dulu temuin keseniannya dulu temuin. Sebenarnya pada awalnya gue juga pengen eksis aja gitu. Pengen tampil aja gitu. Zaman YouTube 2018 dulu gitu. Tapi gue skill gue terbatas nih. Ini gue main di mana ya gitu. Sumber daya kemampuan gue juga terbatas. Support system juga nggak ada gitu. Ya, mungkin dengan cara solo ini mungkin salah satunya bisa nih gitu. Awalnya dari mana tuh? Iya, kok bisa ujuk-ujuk wah gue rapper aja deh gitu. Itu lu bikin konten lah gitu. Jadi masih ingat. Siapa yang ngajak gitu, ada nggak? Atau sendiri? Sendiri sih. Nah, itu gimana sih? Ngelihat di HP kan. Wah, ini orang pada bikin konten nih. Gue di mana ya gue bermain nih gitu. Nah, kebetulan ya dari dulu gue kan nyanyi nih. Jadi di kampung itu emang nyanyi di. ya ada band-bandan dulu. Oh, pakai bahasa Padang. Band-bandan Pakai amatir. bahasa Minang juga. Ya band biasa aja. Kan nggak, kalau musisi nggak harus Minang, nggak harus bahasa Minang. Mencintaimu gitu. Talingo bukan kupiang. Wah, keren juga nih. Masukin ke liriknya. Bukan kupiang. Itu sering tuh ya dibahas ya. Iya. Bahasa Minangnya. Ini mau apa gitu. Iya. Kupi. Iya, kita bahas Apa? gitu kita Iya. bahas kekeliruan itu. Iya. Sebenarnya lebih ke keresahan pribadi aja. Misalnya ada salah satu lagu gue yang sangat mewakili tuh. Memang 90% tuh memang pernah gue alami gitu di liriknya gitu. Jakarta Kareh gitu. Oh, Jakarta Kare. Ya, jadi Apa bro, kare bro? gue punya Keras. Hah? Keras. Oh keras, kare. Kare. Oh berarti itu kayak mie kuah kare itu keras mie itu kuah. beda lagi. Beda, itu kare. Itu beda lagi. Lebih sama. Kare. Kare kapalu. Oh, Apa itu? kepala. Kepala kari. Keras kepala. Iya, keras kepala. Jadi Iya. di situ lah gue pengen gue rangkum nih perjalanan gue yang bertahun-tahun dengan dari di sebuah lagu gitu. Itu aja sih sebenarnya. Kebetulan orang-orang teman-teman merasa terwakilkan nih gitu dengan cerita gue yang gue masukin ke lagu itu, gue tulis di lagu itu. Gitu. Udah kayaknya orang ini ngasih semangat deh gitu. Walaupun plus minus ya. Udah gue lanjutin aja dengan segala keterbatasan. Sampai sekarang masih walaupun agak layu-layu tanggung gitu. Oh, layu-layu tanggung. Layu-layu tangguang. Loyo tanggung. Ya, kalau Tanggung. untuk seukuran kreator daily konten gue sangat jauh. Gue paling bikin lagu itu sebulan sekali, 2 bulan sekali. Iya, karena kan emang prosesnya susah ya nulis lagu, harus Iyalah. studio dulu. Tapi kan kayaknya kalau orang perantau tuh support sistemnya kuat banget tuh. Iya nggak sih? Atau ya misalnya yang sama-sama perantau juga lu berkarya ngomongin soal kampung gitu kan. Itu kayak gampang kena nggak sih? Kan Ada. Cuman tidak, ya sebenarnya sama aja sih dari manapun background kita, asal kita. Tidak semua, tidak bisa dipukul rata juga gitu. Kekompakan itu terjalin solid, sedetail mungkin dan sampai ke di belakang kamera pun gue nggak yakin deh semuanya kompak gitu. Iya sih. Jadi ya wajar-wajar aja, sebagaimana kehidupan berjalan aja gitu, yang care, yang enggak gitu aja. Cuman kan orang-orang
nasional lebih melihat ke situnya. Wah, Minang kompak nih. Minang persaudaraannya tinggi, makanya mereka sukses gitu-gitu kan. Nah, cuman kalau ditelisik sedikit lagi ke bawah itu ya mungkin tidak, saya berani bilang tidak semua, dan itu mungkin harus dipelajari lagi kayaknya, harus diselami lagi gitu. Kalau di permukaan oke lah. Banyak organisasi, banyak perkumpulan resmi atau non resmi, banyak. Gue pun sendiri mengalami dan gue terlibat. Ketika gue terlibat, ternyata tidak seindah yang ada di feed, yang tidak seindah yang ada di story gitu. Oh iya, pada dasarnya pada akhirnya ya udah kembali ke hari-hari biasa Betul, lagi, betul. yang nyebelin tetap ada yang nyebelin, Iya, betul. yang Kompak cuek tetap ada yang oke, cuek gitu. Iya. Bahkan dengan apa ya, gue udah cukup lama ya di Jakarta ini merantau. Dengan segala yang gue lewati, gue banyak belajar ketika bahkan itu saudara kandung pun sekalian, jangankan sepupu ya, kandung pun sekalian, itu tidak bisa kita andalkan gitu. Ketika misal nih kalau gue dulu bujang, ya oke lah, gue ibaratnya bersandar nih kepada abang, kepada adik, saudara gitu. Nah, ketika gue udah punya istri, udah punya anak gitu, nah itu udah nggak bisa lagi ngapa-ngapain. Ya udah, lu harus sendiri. Lu emang sendiri sih gitu. Pada akhirnya lu emang sendiri. Nah, beruntunglah mereka yang dari dulu itu mandiri gitu. Bahkan mulai dari kampung, dari kecil pun beruntunglah mereka yang terbiasa sendiri, terbiasa dipecut, terbiasa Terzolimi. terromusa lah di kampung gitu kan. Kerja. Gue lebih bersyukur aja gitu. Maksudnya banyak pelajaran yang baru gue alami di perantauan. Contohnya Banyak hal. Contoh. Dari hal kecil sampai hal besar. Misalnya gue dulu waktu sekolah di kampung nggak ada, kan ada tuh teman sepulang sekolah kerja nih, bantu orang tua atau apa, ya kan, ambil rumput buat sapi segala macam, nyari hasil pertanian gitu. Gue enggak, jadi gue pulang sekolah main begitu terus, repetisi terus sampai SMP, sampai SMA, tidak ada nilai pengabdiannya ya orang gitu. tua. Gue cuma minta duit sekolah, beli baju, beli segala macam, pergi memacah gitu. Mama. Memecah batu. Memacah. Oh, memacahnya. Memecah keributan. Memecah itu piring. Ya kalau Apa sih implementasinya bahasa itu lebih Indonesianya? pergi ke warnet berdua. Iya, memacah tuh. Ngapel. Tapi di warnet lah. Bukan, iya gitu. Apa sih namanya? Kayak gitu. Di warnet. Iya. Nah gitu. Jadi ketika di Jakarta semua pemandangan itu sangat terbalik gitu, sangat kontras. Lah gue mau makan aja gue harus nyari duit dulu nih gitu. Kan ada duit teman tuh. Ya sekali 2 kali oke gitu. Banyak lah dari hal buat perut aja, buat baju, buat konsumsi yang belum lagi buat entertain gitu. Jadi kayak wah, gue harus berubah sih gitu. Walaupun udah telat gue dewasa. Di kampung gue belum dewasa, di Jakarta, di perantauan gue harus Iya. Langsung dipaksa dewasa ya. Dipaksakan. Karena kan dia rantaunya sama keluarga waktu itu. Kalau lu kan sendiri kan. Keluarga juga berantakan. Kan? Ya kan lu selalu di sini berantakannya. Tapi kan setidaknya ngerantau. Iya kan tetap aja gue mandiri dari SD gue, SMA. Masih sama orang tua beda rasanya kan ya, Daya? Lu orang tua di kampung gitu kan. Jelas ya. Gue orang tua juga gue yang bayarin. Siapa yang bilang Ya, bedain lah, bedain aja, aman aja gua. Judulnya perjuangan juga. Kan? Perjuangan lah. Iya, tapi lu kebayang nggak mesti numpang tadi katanya sama temen kata udah masih apa gitu. Nomaden itu susah itu. Iya. Gua kan nggak pernah Lu ngerantau. pernah nggak sih? Ini sorry ya buat gue cerita sedikit ya. Dari tadi mau cerita ya. Lu aus nih, aus terus minum pakai ini air keran musola gitu, pernah nggak? Gue pernah tuh gue. Lu pernah? Pernah gue. Sama kita. Gue pernah kan pas puasa. Bukan, itu mah Badung, itu mah bandel itu mah. Diajak-ajakin teman gua. Iya. Bisa diminum ya kata gua. Gue masih ingat ya, beli nasi warteg itu dulu kayak 6.000 8.000-an lah, Iya. sama dadar sama sambal ada gitu. Jadi makan siang tuh, jadi kayak
telur itu dibelah. Dada itu kan agak gede tuh. Iya. Karena banyak tepung kan dibelah. Terus nasinya, sambalnya dipisah. Jadi buat termalam sebagian masih awet gitu. Oh, dibagi 2. Ya, bentar jadi lagi. nafas gua di 8.000 itu bisa makan untuk 1 hari full gitu, siang malam. Tapi nggak ngelakuin yang ke Padang terus minta ini kuahnya doang dituang tuh nggak gitu ya. Terlalu iklan Sampurna Hijau. Sebenarnya itu buat fun-fun aja sih. Ada kenyataannya itu sangat menyedihkan loh. Iya. Iya, itu sangat menyedihkan loh. Itu kuahnya aja kali aja kan ada serbuk-serbuk rendangnya gitu jatuh lumayan. Daging-dagingnya udah pergedel doang. Ketika orang-orang bersihin yang bersihin gigi dari daging dan ya kan? kita nggak ada yang keselip. Ini apa? Nggak ada yang keselip gitu kan. Cuma kuah doang gitu. Berarti lu ngerantau pertama kali tuh emang udah ada tujuannya untuk berdagang atau untuk berkarir di seni atau gimana sih? Lu pertama kali merantau tuh apa yang memotivasi lu ke Jakarta? Apa mau balas hayati di kampungnya? Betul. Untuk bisa sukses di Jakarta dan balik lagi. Rankayu Hayati ya. Iya. Sebenarnya kalau Pantang pisang berbelah 2. nah itu tuh. Jangan tunggu tuh. Sebenarnya gue itu pengen ini ya. Jujur gue tidak membawa ijazah satupun ke Jakarta gitu. Jadi niat itu emang pengen zaman dulu tuh kan ada kayak casting kayak Oh, emang entertain. Emang lu Iya. entertain dari kampung pengen Jakarta? iya. Ya. Jadi ijazah itu udah keberangkatan itu udah pro kontra kan orang tua. Hati-hati Lah, lo ini hilang lo ijazah. kenapa nggak dibawa gitu. Hati-hati ijazah hilang. Ditahan. Masih ada. Masih ada? Masih ada. Tapi asli ijazah lu. Iya, takutnya hilang terus Asli sebab gue menjalankan perkuliahan itu. Oh. Ada fotonya nggak? Ada Pas Mapala. bukan pas di toga yang Toga ada. diginiin gitu. Oh, tapi nggak kayak ditempel kan Dulu kan foto. asli gua. asli. Ada capnya kan? Ada saksi pun masih hidup sampai sekarang. Iya, bagus ya. Penting ternyata ijazah tuh. Soalnya tuh ijazah itu tuh susah dapetinnya tapi gampang dimanipulasinya. Gitu. Sampai ahli-ahli turun pun masih nggak beres-beres masalah ijazah tuh kan. Nih perasaan gua ada. Masih mati kayaknya. Ternyata lu ngomongin ijazah sih. Ya begitulah. Berarti emang pengen, gue mau entertain aja dah gitu. Ya entertain dan berbisnis lah gitu. Iya. Kalau bisnis utama lu apa di Jakarta? Iya. Kan khasnya Wah, gue dulu ini bro, Manggaleh. mengantau istilah orang Awak itu. Oh, ngantau, yo. memantau. Bukan. Mantau ini apa ya, makelar lah ya. Makelar. Jadi kayak misalkan dari apotek 1 ke apotek 1. Dia nyari ya. nih, lu butuh apa aja barang ini? Oh, ini gini kosong-kosong. gitu. Dicari sama dia tuturin satu-satu, mengantau. Mantau namanya. Seru juga ya. Banyak banget itu di Jatinegara, di Mester, di Pramuka, Obat tapi tuh. apapun. Apa? Tapi gue lebih ke pakaian. Pakai jadi. Siapa yang minta terus apa yang dibutuhin biasanya? Saya ingat lu deh. Jadi ceritanya mungkin dari produsen dulu ya. Gue punya relasi, punya teman, saudara di produsen nih, produksi kaos misalnya. Nah produksi kaos ini gue pelajari lah, ini gimana gitu orang beli bahan pakai duit, bayar ongkos pakai duit. Gue gimana caranya? Gue nggak ada duit gitu. Ya udah gue ngobrol sana sini sama senior. Ya udah ambil sih lu barang dulu gitu kan. Nah, jadi jaga kepercayaan. Jadi kayak bang, gua bawa dong barangnya agak 10 lusin atau 5 lusin gitu. Nah dari situ barang yang ada di dia, nah itu baru gue jalan ke Blok M, ke PGC, ke Lu jual ke toko-toko kecil itu. Iya, ke retail. Ke retail. Ya, misalnya gue dapat modal 25.000 nih satu nih. Udah, Karena lu nggak bisa beliin ya lu bawa dulu itu. gue bawa dulu nih, bang, percaya sama saya bang, Iya. insya Allah amanah dan ini tidak ada kepalsuan. Iya. Oke. Nah terus gue jual lah ke lu punya toko retail misalnya di Iya, Bond Square gitu. iya. Bang, nih baru yang bagus nih bang, nih paling 27.500 lah. Abang bisa jual 40, 60, keren nih bang. Udah lu kemakan kan, udah beli 2 lusin dulu lah coba gitu. Nah gitu-gitu, jadi selisihnya buat gua 25.000 gua store, 2.500 buat gua. Gitu. Dari situ gua survive dulu bro. Dulu tuh di Pramuka, di Blok M segala macam itu ada komunitasnya. Ya Pada betul. ngumpul di masjid. Komunitas Kantau, sampai sekarang pun masih ada. Oh iya. Iya, Ada jadi komunitasnya. dia itu kan pagi-pagi nih. Dia ngelis tuh barang apa aja yang bisa dia cari. Ngelis nih. Bawa aja banyak tuh. Ini yang gue bisa cari nih Di ini ya, di di kertas di panjang. selop rokok ya.
bungkus Enggak, rokok. Itu zaman Itu mah itu zaman dulu. agen dah. Sekarang kan udah ada not kan. Oh iya. Taruh nih di apotek. Nanti tunggu dicek sama dia. Terus dia tidur dulu di musola, di masjid, ngobrol gitu-gitu. Ntar jam berapa nih dicari nih sama dia kumutin. Oh, di sini cuma dapat 5, di sini dapat 5. Besoknya dia nyari itu barangnya. Baru ntar di store lagi, dapat duit gitu. Gue dulu sempet ikut tuh ngantau Lah, abang gue. serius? Iya. Di mana? Di Mester itu tempat-tempat tadi gue bilang. Oh, oke. Jadi keluarga gue itu untuk menunjukkan bahwa dia udah siap kerja harus ngantau setahun. Wah, Bokap oke gue yang nih. Ini ngajarin. didikan oke nih. Ibaratnya Tapi harus didikan spesifik pasar ya. ngantau. Harus ngantau karena ngantau itu Dia Baru marketingnya tahu gua. keren loh Semuanya anak-anak kantau ini nyambung. loh. Public speaking. Batu bara. Oh, ada yang butuh batu bara nih. ada juga sih. tapi Ada, orang jangan- awak ada, Masa ngantau langsung batu bara ada, ngantau pesawat pun ada. Pesawat. Biasanya kecil-kecil Ngantau dulu. di Saya kecil-kecil dulu kira Biasanya langsung kecil-kecil pertama kali dulu. dia langsung oh ini nih nikel. Enggak, biasanya kecil-kecil dulu. Ngantau rudal sekalian. Soalnya di situ kan ada lu berelasi, bernegosiasinya sama yang punya barang karena biasanya kalau dia tahu nih anak kantau ditipis-tipisin sama dia. Betul. Dia si pedagang retail ini kejam juga nih sama anak-anak kantau, bener. Apa sih kantau? Apa sih? Kantau, kata dasarnya itu kantau. Oh, kata Jadi kalau dasarnya kantau. kata kerjanya mengantau. Gitu. Nah biasanya anak-anak kantau ini dia punya namanya beda-beda di setiap pasar. Istilahnya. Istilahnya. Oke, Ah, ya, gimana betul, tuh? betul. Misalnya abang gua namanya Aal, di satu lagi di satu pasar namanya Andre. Supaya nggak kebaca. Jadi di sini dia bisa mainin harga, di sini Berpolitik juga. Jadi lengkap lah kayak kayak One Piece kali ya, lengkap gitu pelajaran. biar nggak kelacak gitu. Jadi taruh dulu di barang diselipin di mana gitu. Enggak, itu mah narkoba. Ini mah enggak. Enggak biar nggak kebaca harga aja. Soalnya tuh di satu komunitas ada yang paling jago banget kantau tuh dia gua harus masuk sebelum dia masuk ke toko itu. Itu gimana caranya gitu. Nah, makanya pada ganti-ganti nama. Oh. Jadi biar ngecek nih, Ci, udah ada siapa aja yang kantau hari ini, Ci, gitu. Oh gitu. Iya, Lucu juga ya. lihat-lihat tuh sama dia. Nah, makanya ganti nama. Zai, ternyata lu sepadang itu ya. Iya. Dulu gua setahun ikut, lulus SMA, wajib. Enggak, maksudnya tradisi-tradisi. Dia tahu loh gitu. Iya, Maksudnya karena belajar. Tadi lu lahir di Di Jatiban. Jakarta kan? Bu, dia di Tanjung Priuk. Dan bokap nyokap itu asli Sumbar kan? Sumbar asli. Nah, Tapi itu gua lahir di Jakarta. lahir di Jakarta 3 bulan, habis itu langsung ke Padang. Sekolah lah dulu tuh. Sekolah lah dulu di situ. Padang. Di Padang. Oh, pantesan. Jadi kayak bagi insan-insan yang kecilnya di Padang, nah itu memang beda gitu. Sama orang darah Padang, darah Minang yang lahir di sini, Bedanya apa? beda. Etos kerjanya atau ilmunya. Semuanya mulai dari etos sikap, kepribadian gitu kan. Jadi kayak beda aja. Maksudnya kayak ada nih teman gua kayak si Awan kan lahir di sini. Gitu. Nah, dia kayak kata-kata di Minang itu kan ada verb 1, verb 2, verb 3 gitu. Oke. Nah, dia pengetahuannya paling kalau dari segi bahasa ya verb 2 lah paling gitu. Nah, padahal ada verb yang lain. Iya. Nah, belum lagi buat tradisi-tradisi istilah-istilah keseharian di Lapau sama uda-uda sama adik-adik sama yang sama besar gitu. Kapau kali. Lapau. Oh beda. Sama kapau. Warung. Oh, kalau Kop, kapau, kop. kapau tuh makan. Makan, Rumah nasi. makan nasi. Iya. Kalau lapau, Lapau itu warung. Kapau itu tuh napau? nama jenis makanan ya, nama jenis. Kapau, iya, sebenarnya kapau itu kan nama rames gitu ya, kayak sebenarnya rames. kapau itu kan nama wilayah. Iya. Oh, gue baru wilayah tahu asli. malah. Ya gue udah tahu. Nama wilayah. Gue Tahu gue. Ya, kecamatan, salah satu kecamatan di Kabupaten Agam gitu. Jadi, nah di kapau itu udah terkenal Oh, di kampung lu berarti. Gue di Baso, di bersebelahan kan. Oh, masih satu Iya, kabupaten. Iya, Agam. Jadi karena si masakan orang di sana itu emang bener-bener enak banget. Nah, waktulah yang membuat nama tersebut nasi kapau. Sampai sekarang. Iya. Tapi catatan ya, nasi kapau yang ada di perantauan di luar Sumatera Barat itu udah tidak Original. ya kebanyakan ya, tapi masih banyak yang original. Iya. Beda penyajiannya ya. Secara look-nya kan penyajian. beda kan. Iya. Kalau itu kan tumpuk-tumpuk gitu kalau Beda kalau bumbu, tuh. beda taste-nya. Gitu. Iya. Tapi nggak semua, tapi masih ada. Kan original kapau masih ada di sini banyak. Lapau tuh warkop. Lapau tuh warkop. Kenapa? Kedai. Lapau ya. Lapau tuh warung. Kalau di tempat orang Batak kan lapo Lapo. Sama tuh ya. Beda lapau.
Iya, Ya, sama. kan Kalau maksudnya mirip-mirip fungsinya sama. fungsinya, kayak Iya. lapau. Cuma bedanya kalau di lapau kan tidak ada main judi. Tidak ada. Ada. Ada lah pasti. Ada. Alkohol ada dong. Alkohol Nggak ada. Nggak Kalau tahu lapo gua. alkohol. Kalau di dalam frame nggak ada alkohol kayaknya. Di frame nggak ada. Di dalam Kalau- frame. Kalau di balik menu ya ada kali ya. Iya. Menu secret. Banyak sih sebenarnya kalau buat mau ngupas keseharian di Sumatera Barat itu yang tidak apa ya, yang tidak disangka-sangka gitu. Wah, ada ya ternyata ya gitu. Iya. Ada lagi nggak yang model kayak itu? Seru tuh kantau tuh. Ada lagi nggak? Ada kayak Ada lagi nggak yang kayak gitu tapi itu udah jadi kayak kebiasaan kerjaan ini gitu. nah setelah lu ntar dulu ya gue sambung yang tadi ya. Setelah lu dapat duit nih ngantau, Iya. nah jalurnya lu buka toko sendiri gitu. Begitu tuh orang-orang. Baru di kasarnya ada yang invest nih. Kayak lu jago gitu. Bikin punya dana sendiri. Oh punya dana sendiri dari situ Iya, ya? Bisa iya. gede, gede Nah, ya? itulah. Iya sih. Kalau lusin-lusinan sih dari 2.500 kali 12 25. Kebanyakan itu 5 juta lah. track record saudagar-saudagar Minang yang gede sekarang itu ya dari situ rata-rata gitu. Dia bukan cuma punya modal, pada akhirnya punya modal, tapi dia tahu peredaran. Link-linknya ya. Bukan linknya doang, peredaran mana yang laku, mana yang enggak. Si produk mana yang ini harganya dilempar tinggi, kemana nih gitu. Mana yang Mahal sih itu kayak surveyor kan. Nah, itu jatuhnya dia. Jadi sekaligus kayak surveyor. ini nggak ada di akademis sih menurut gua. Walaupun bisa dicocok-cocokin tapi ada beberapa unsur yang tidak ada akademisnya gitu. Nggak ada pelajarannya di sini. Udah research and development masuk situ tuh. ngantau. Nggak tahu. Iya. Dulu Analitik. orang Jakarta nyebutnya bukan ngantau, apa ya? Aduh, gue lupa lagi. Makang, Bukan. Calo. Gue tuh, aduh. calo, Makelar. kelar, Bukan. Lupa gue apa namanya, di obat tuh bukan ngantau istilahnya. Tapi ngantau gue tahu. strategic marketing. enggak, mas itu terlalu Inggris itu mah. Terlalu. Planner. Tadi kan lu bilang lu ya yang lu bahas tadi kan kayak lebih ke hal-hal yang lu tahu dan itu lu bangga terhadap itu. Tapi ini namanya manusia kan ada aja nih kayak lu pernah ngerasa kayak malu nih gua di situasi yang malu lu menjadi orang Minang. Pernah dulu, tapi sekarang nggak ada lagi. Apa itu? Ya maksudnya kayak logat gitu. Gue gabung kumpul sama Tapi teman-teman. berasa banget ya Padang itu ya. Iya. Logat tuh berasa banget. Dulu gue malu banget kan logat. Cuman sekarang ya biasa aja gitu. Sebagaimana kayak orang Medan berlogat Medan di Jakarta, orang Sunda berlogat Sunda di Jakarta, ya begitu aja. Masih suka ada yang ngetawain nggak kalau lu bilang helm? Suka, cuman tergantung konteks ya. Misalnya gue di selatan gitu kan, di Kemang di mana, Tebet apa gitu, ya, kena. Otomatis gue kena. Nah tapi kalau di kayak Gilan menteng menteng ngomongnya. Enggak juga. nggak sih, lu berlebihan lu. Iya. Orang menteng, menteng. Lah, Tebet nggak boleh Tebet. Kena gue pasti sampai sekarang kena. Cuman ya tergantung di mana gue nongkrong gitu. Kalau di lingkungan Sumatera nggak masalah gitu. Biasa aja. Tapi kalau udah ke lingkungan selatan dan sekitarnya kena gue. Itu Sumatera ya. Gua tuh udah mulai ngerasain malu jadi orang Minang itu. Maksudnya sempet ngerasain malu jadi orang Minang itu kalau lagi belanja sama nyokap. Oh. Nyokap gua tuh bener-bener kayak mau matiin usaha orang dah dia. Nah, Nawar orang gitu ya? kalau udah ketemu bahasa Padang yang jual juga orang Padang, bener-bener dicaci-caci. Beko lah cerita-cerita tuh modal-modal. Awak tahu itu mah berapa itu modalnya kata gua Dia tuh. lebih ke buka Iya, dapur. iya. Bisa ya kata dia nggak boleh begitu katanya gitu. Naikin harga tuh ini. Udah cabut katanya cabut. Nah, dipanggil. Pada akhirnya dipanggil dan transaksi juga. Transaksi juga. Ya udah, berarti Tapi dia tetap ngomel. dapat untung. Tapi tetap ngomel Sebenarnya ibu masih gua. dapat untung. Kalau nggak dipanggil ngomel lagi. Tapi mau dipanggil. Dipanggil dong harusnya. Jadi kayak ngerasa gue sempet kayak gimana caranya supaya gue belanja nggak sama nyokap gue. Tapi masalahnya kan duit sama dia ya. Iya. Jadi orang-orang kita tuh kan udah terbiasa apa-apa tuh sama ama, apa-apa sama ama gitu kan. Keputusan tuh. Apa bau lorong pakaian tuh khas ya? Bau Iya di pasar ya. Pasar Iya, tuh bener. khas Dan tuh. nggak bisa dinegosiasikan. Nggak bisa itu. Itu tau nggak Bikin lo? minyak wanginya nggak ketemu tuh. itu Iya, kenapa ya? wanginya dari mana? Si baunya ini dari mana tau nggak lo? Apa? Dari apa? Uap. Uap apa? Jadi ada setrikaan uap. Ya. Semua produk setelah di finishing, sebelum press. di packing, di di setrika setelah uap lah dulu. bahasa manualnya. Setrika uap, satu-satu. Bau rapika gitu ya. Bolak-balik, masuk.
dan lagi anget-anget itu dimasukin ke plastik. Nah, Di situ sumber baunya. Gue juga baru Iya, lu kebayang nggak bau-bau ini? Iya kan? Gue juga Di pasar tradisional. baru paham gue. Oh ternyata dari sini baunya. Baju baru itu rata-rata sama aja kan? Wah baru nih. Iya. Dari situ, dari uap itu yang terperangkap di packingan. Iya. Dari situ. Kadang bawa kulit juga itu ada yang Udah kulit orang konveksi yang asin-asin itu udah dimatiin di setrikaan uap tadi. Benar. Yang di ini ya pundak-pundak itu udah nggak ada ya. Iya, maksudnya baju itu kan jahit, taruh. Terus kadang-kadang lagi break si karyawan udah beletak, panas-panas, buka baju segala macem, keinjak segala macam. Ya dalam artian agak jorok, cuman ya nanti kan di finishing lagi. Iya. Kuman secara teknis itu dimatiin pakai setrikaan uap tadi. Tapi belum sempurna mati juga ya. Cuma anget aja anget. Ya, minimal hidup lagi. minimal rapi lah ya. Minimal anget ya. Minimal rapi, bau kecium bau baru gitu. Iya. Nah dari situ tuh. Iya. Kumannya sih nggak mati, jadi rapih kumannya. Jadi belah pinggir. Jadi klimis. Banyak sih cerita-cerita seperti itu gitu. Aduh, kasih lagi Bang, keunikan-keunikan Minang yang ini orang Betawi ini harus tahu juga nih. Apa ya keunikan-keunikan Minang Neng gitu. Banyak, misalnya kayak Apa ya? masih di kehidupan keseharian ya. Misalnya kayak apa ya bahasanya? Misalnya pakai lu nongkrong nih, Nongkrong. rokok lu ada nih gitu. Tapi berhubung tinggal 2 batang, nggak lu keluarin gitu. Oh. Mungkin di orang lain pun ada kali ya. Nahan. Iya. Nahan. Cuman Aduh, iya. obrolannya bikin enak dulu nih gitu. Terus? Obrolan dibikin enak. Rokok. Wah anjing ini tinggal 2 batang. Ntar dulu lah tuh masih banyak gitu kan. Set. Obrolan enak. Rokok gitu. Terus udah habis dia baru keluar. Enggak juga. Oh, enggak, Kalau sampai pulang. kalau dikeluarin malu. Oh. Di last minute keluar malu. Malu iya nggak bisa. Tahan tuh. aja buat ntar abis makan di rumah gitu. Iya. Banyak sih. Cuman plus minus bro. Satu sisi itu tidak baik ya. Tapi di satu sisi itu kan memperpanjang nafas kita kalau kita main game gitu. Saya lu udah duit nih, teman patungan gitu. Iya. Wah, duit gua 10.000 bisa makan buat ntar malam nih. Kalau gua pakai buat patungan beli apa gitu. Wah, gua nggak ada duit nih, gua nggak usah nongkrong lah gitu. Udah tenang aja gitu. Lu kesini aja dulu gitu kan. Itu ilmu yang di-share atau emang udah lahiriah nggak sih? Rahasia umum sih. Rahasia umum ya? Iya sih. Makanya kadang-kadang orang bilang Kenapa ngelirik? pelit kan, pelit. Cuma memang gue akui gue sering kayak gitu juga. Iya kan? Cuma gue kayak nggak ngesadar itu kayak itu aneh gitu. Karena udah terbiasa ya. Nah, yang anehnya ketika gue sendiri ya, sendiri, gue royal nih. Nah, gue keluar sendiri gue beli bungkusan. Biasa beli batangan kan. Ketika gue jalan sendiri gue beli bungkus. Gue biasanya makan kalau lagi bareng-bareng makannya dadar. Kalau lagi sendiri-sendiri gue makan tunjang gitu kan. Nah itu gue belum bisa nih menerjemahkan itu sifat apa gitu. Sifat pelit. Kalau Kita tuh disebutnya Itu padang di- bengkok. di- Cuma gue akhirnya akhirnya sendiri ya. Gue malu makan pakai dadar kalau sendiri gitu. Kalau yang gue ngomong kan nggak enak ya. Yang apa kalian aja lah. kalau gue juga nggak sepelit itu anjir. Begitu. Tapi gue juga maksudnya nggak dapet teman yang begitu sih, yang Padang begitu, yang katanya gitu, yang katanya pelit apa. Gue selalu punya teman Padang baik-baik. Kecuali Ya pelit bukan berarti Nah, baik. Emang gue pelit ya? Emang gue pelit ya, banget? Enggak Ya anjir. makanya maksud gue enggak di mana, mungkin lebih di sisi itu kali ya, apa irit gitu, irit yang Irit bisa dan pandai-pandai. sih. pandai, ya kan paling pandai berdagang. Ya, misalnya begini nih, lu nasi padang itu kan kalau sama ayam kan taruhlah minimal 15.000 lah gitu ya, 15.000 sampai 25 gitu. Kalau lu makan kayak taruh 20.000 makan nasi ayam berarti lu punya duit 100.000 cuma bisa makan 5 kali. Nah kalau lu makan pakai dadar dengan duit 100.000 lu bisa makan 8 kali mungkin, 9 kali mungkin. Nah mungkin lebih ke situ kalau ini perspektif gue pribadi ya. Iya, jadi Jadi pelitnya tuh beda. nafas nyawa gue kalau main game tuh panjang gitu. Jadi gue punya temen tuh dulu SMA, dia orang Padang. Omnya tuh Nggak usah terlalu sering-sering itu. omnya punya orang Padang. Dibilang pelit enggak, karena dia suka bungkusin kita nasi. Iya. Iya. Tapi kalau dibilang nggak pelit, pelit karena
cuman kuah sama sayur doang, lauknya kagak. Tapi nasinya banyak. Iya enggak lo? Definisikan itu. Dia suka ya kalau lagi nongkrong, gue pasti dia bawa nasi gitu. Karena dia kemikirin gitu teman-teman ini buat makan bareng-bareng. Kalau kata nyokap gue, bantu orang yang dirasa dia memerlukannya. Tepat nih. Tepat. Itu. Nyokap gue juga teman gitu SMA. sama. Nah, tapi sorry, catatan pentingnya, misal nih, gue menjalankan usaha ya, taruhlah nasi padang atau konveksi apa gitu. Iya. Kan bulan-bulan irit nih, mingguan irit, bulanan irit. Nah, pada akhirnya, misal nih, habis lebaran, terus gue pengen bawa semua karyawan nih. Nah, di situ saat gue royal gitu. Nah, itulah yang senior-senior yang gue lihat senior-senior sebelum gue gitu di dunia perkonveksian. Setelah lebaran nih, udah mau start kerja, udah kumpul dulu ini dibawa ke pantai apa Anyar, Carita segala macam. Udah habisin berapa nominal di sana. Udah mulai lagi kerja, mulai lagi lah makan dadar, makan telur bulat gitu. Iya kan. Dari Jakarta ini dia suku apa yang lu lihat kayak punya cukup lu validasi sebelum sebagai orang Padang ngevalidasi, oh ini keren juga nih cara dagangnya gitu. Ya maksudnya terlepas dari dia suku apa, yang jelas sama aja sih. Misalnya mereka yang konsisten gitu, walaupun dia konsisten awalnya konyol, dia bikin produk yang anti mainstream gitu, yang melawan selera pasar. Cuman karena dia konsisten, karena dia nggak ganti-ganti arah, ganti-ganti produk, udah tinggal nunggu waktu gitu, grafik naik gitu. Terlepas dia backgroundnya apa, sukunya apa. Gitu. Iya. Lebih ke karakteristiknya orang itu salut gua. Misalnya konsisten ya, walaupun awalnya konyol ya. Misalnya ada nih teman gua yang bikin tas tote bag, pouch yang kecil-kecil lah, aksesoris cewek unisex dari goni. Nah kan Karung goni. di zaman itu konyol. Apa sih, kasar, ketemu kulit juga gatal segala macam. Karena Makanya ada tulisan net bersih 35 kilo gitu ya. Ya, yang kan ada yang udah diproduksi baru tuh yang polosan. Oh, kayaknya ada Nah, tulisan. gua awalnya gue ini mah bisnis, tapi gue nggak ngungkapin depannya dia aja gitu. Karena dia konsisten cari cara, bukan apa, produk ini nggak kejual, bukan ganti produk, dia nyari nyari cara lain, jurus lain untuk biar si produk ini terjual. Gimana? Nah ya gitu, misalnya kayak diikut sertakan lah sebuah organisasi tertentu untuk mempromokan segala macam. Dulu kan masih belum ini sekarang ya, media ya. Nah, ada acara Minang, terus dia bikin stand, bikin tenan kecil-kecilan di situ-situ gitu-gitu. Terus kasih free, dikasih ini segala macam. Pada akhirnya misal nih di suatu waktu dia memberikan free kepada si Uda Rudi misalnya nih. Uda Rudi ini ternyata dia kerja di badan apa gitu. Terus si kantornya ini butuh merchandise yang unik, yang ini. Nah, ketemulah di situ. Langsung diborong. Dihubungi teman gue tadi, dia sana gitu kan. Produk itu bisa dibikin nggak dalam waktu sebulan, tapi bentuknya seperti ini, kuantiti segini, bisa nggak di harga segini. Udah ketemu. Oh, disitulah titik baliknya. Ya, ada teman gue gitu. Yang tadinya awalnya produk konyol, Ya. tidak produk harian sama sekali. Taunya di situ dia. Set gitu. Pelan-pelan. Itu gimana sih nentuin ininya apa tren? Kan biasanya yang menentukan tuh di pasar-pasar tradisional yang isinya orang Minang tuh ya. Misalkan kayaknya akan ngetren kalau kita semua jualan, misalkan gitu. Misalkan kita akan jualan baju tidur Manohara. Zaman itu kan semuanya. Masih ingat aja lagi Manohara. Tapi biasanya yang di Bro, sekarang dulu namanya nikahan, udah itu aja. Jadi dulu namanya sama Maxim gitu. Jangan Kuning gitu ya, kuning. Bukan, itu mah Maxim. Itu Maxim. Helm. Itu Maxime. Iya, 1 kilo 13 Maxime ribu. kantor pusatnya di Tebet. Nah, Ya, di Tebet. Iya. Maxime pakai helm. Helm. Kerja dia kantornya di Tebet. Di Tibet. banyak cara, Bro. Banyak cara, banyak trik. Gitu. Ya misalnya mengikuti selera pasar itu udah pasti. Cara-cara yang Tapi kan ya tahu ada pasar atau enggak kan gimana gitu. Apa emang misalkan dari satu hari ini ada 10 orang yang nanya, ada baju kayak gini nggak gitu. Akhirnya, oh ini lagi rame nih, ayo kita beli gampang semua. aja. Kalau sekarang kan udah source udah banyak nih. Udah kita lihat data di minimal di toko oren aja. Kalau sekarang, Dulu itu lebih ke survei. Survei lokasi langsung nih. Misalnya zaman dulu Blok M kan masih
Bagus semua itu. Iya, pusat tren. Pusat tren. Segala macam anak gaul segala macam. Nah, ke situ survei dulu ke lokasi. Berarti Ini ada yang apa kayak nih gitunya ya? kebutuhan? Ngobrol lah sama udah apa yang laku dah. Oh, yang motif ini nih kaos biasa tapi motifnya simple nih, bordir doang kecil nih. Nah, disitulah di-improve dikit-dikit. Coba dulu produksi dengan skala kecil, target segini dulu seminggu, habis, udah, gas. Gitu terus. Nah, terus pasti diiringi tuh sama orang-orang. Yang begini nih lagi keren nih, lagi ini gitu. Itu salah satu cara ya, Mas. Legend koran, gitu-gitu ya. Dulu itu kayak ada, Legend koran. dulu tuh gue kebagian ini ya, kebagian rezeki juga di. Masih ingat gak sih ada almarhum Olga yang pakai kaos yang kayak V-neck V-neck, tapi agak gede, tapi yang panjang gini. Iya, sampai ke sini. Ada kancing. Ada 2 iya. Nah, gue kebagian, alhamdulillah. Oh, dapat itu Iya, proyek itu. selera orang Tanah Abang, pengunjung Tanah Abang yang mau belanja, Bang, ada ini nggak Bang? Ada kayak Olga nih fotonya nih, Bang. Ada, tapi pending dulu seminggu mau nggak? Gitu. Ya udah, karena belum ada yang jual nih semua di Tanah Abang. Tapi seminggu, paling lama 2 minggu lah, bisa nggak? Bisa, ya udah buat aja. Bikin lah, cari bahannya, segala macam, 2 minggu kemudian, gua hubungi, buat ada berapa yang ada? Ada 2 karung. Yaudah coba aja 2 karung. Lah kan ketemu lagi momennya. Gitu-gitu aja. Kadang-kadang dari artis, dari sekarang udah banyak kan influencer, dari sumber dari barat pun gitu. Iya. Dulu kebanyakan itu dari artis lah. Iya, udah ngikut Noah, Peter Pan dulu. Pasha Ungu. Pasha Ungu. Ya. Dari situ paling sumber beberapa gitu. Iya. Sekarang udah banyak. Keren banget ya. Oh, berarti emang harus ini juga ya. Jadi kayak tren. teman-teman nih mau bikin brand udah gampang banget sekarang. Makanya kunjungin aja Instagram gua, di situ ada WhatsApp, langsung klik di bio. Masih produksi ya? Admin gua ada di Konveksi. sana. Itu konveksi. Masih produksi ya? Masih produksi. Oh, maksudnya usaha lu sekarang berarti clothingan. Iya. Ada konveksinya juga. Ada masih home industry lah, cuman buat quantity tertentu dengan standar tertentu gue bisa Berarti bisa custom juga ya? custom bisa. Menarik. Bikin Seragaman buat promo hari gathering day atau event instansi segala macam, anak SMA bikin acara ada aja. Ada banyak lagi. Saya rapper. Oke deh, ada apa lagi nih yang lu mendekati, yang lu lagi kerjain? Gue Lagu terus ya Lagu bikin ya? terus tiap sebulan sekali. lagu ada, kalau bukan di konten di channel gue minimal ada kolaborasi sama pelaku seni, teman-teman, abang-abangan, ada minimal sebulan sekali ada. Oke. Jadi di sela-sela kegiatan gua nih berkuli kan di Ciledug, ya kadang syuting video klip segala macam. Jadi sebuah warna yang berbeda aja di keseharian gua gitu. Iya. Tapi itu lu hafal semua lagu rap itu yang lu ciptain? 80% bisa lah. Hafal semua. Sering manggung berarti? Manggung itu ada, cuman kalau sering udah agak berkurang sekarang. Nah itu manggung itu gimana? Lu kan pakai bahasa Padang? Ya. Pakai bahasa Minang. Berarti manggungnya depan orang Minang? Ya kebanyakan itu di acara-acara Padang Merdeka gitu. bukan juga. Di etalase ini Sawer Kalau Bondo. masuk ya, pasti lobby. Merdeka. Selamat datang. Gue jadi gue yang salah. Cuman kota Padang doang yang bisa bilang merdeka, gak apa-apa ya. Ada satu lagi. Padang Merdeka. Aceh bisa nggak sih? Nggak. Papua nggak bisa. Makasih ya, ada Yu. Yang main-main mudah-mudahan. Mau ini dong denger. Teko cikoto sikit kiko gitu. Karena orang Padang ngomong biasanya udah kayak nge-rap tuh kan cepet. Iya. Dan gue dapat gede gak bacit ya lemari. Nge-rap bos. Ih, gue Coba diulang lagi dengan kosakata yang sama. Coba bisa nggak? beda ngecet kan ablik gitu. Beda sih. Saya ngasal. Coba dong yang lirik yang cepat Yang Padang, hafal, yang yang Padang. Minang banget, yang Minang bahasa banget. Minang banget. Apa ya? Paling gue kutip dari salah satu lagu gue. Iya coba Oke. boleh. Ada judul lagu gue itu Jakarta Kare. Beatbox dulu, beatbox. Gimana nadanya? Gitu.
2010 dia coba pai marantau manika kampung dan beli hati bisa bau pecit 300.000 jauh tak galau tapi dan yakin bisa jadi sukses di rantau makan nasi warteg dari siang ke siang hanya 5.000 nasi ke sapi yang kanyang pokok sabatang di dompet telah mulai menagang naik turun ke pajak jadi paneh langkang. Pantai wah. Nah itu tuh udah puncaknya di situ. Udah cut.